Tapi ada satu pertanyaan dari Pak Evan juga dalam bahasa Inggris. Do you know something similar with AI for God but in English? Because I couldn't quite follow the message. Mungkin seharusnya dulu Sabda punya AI hour dalam bahasa English. We used to have AI hour, and so maybe we have to do the same thing again. And so ada daripada satu komunitas nama EMDC yang kurang lebih 5,000 orang yang fokus dengan hati pelayanan, and itu sangat ingin belajar semua ini. Tapi prioritas diberi kepada bangsa Indonesia. Kalau bisa memperjuangkan sebangsa, saya percaya bangsa-bangsa. Saya percaya mulai dengan setia yang di depan mata. Dan setelah itu teman yang baru tanya jawab tadi, kami bisa berkati juga. Nolong untuk ini secara luasnya. Indonesia jadi berkat tak hanya pada yang ada di sini, tetapi seperti pertanyaan, apakah bisa berkati kami juga? Ya, sangat mau. Ya, tadi teman-teman Sabda sudah banyak membantu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa kami sampaikan di sini, tetapi teman-teman dari Sabda sudah menjawab di live chat. Jadi terima kasih untuk teman-teman Sabda yang sudah membantu menjawab teman-teman ya. Jam 12, maaf. Satu terakhir, penggunaan teknologi AI di gereja. Bisa secara paralel generasi oldies dan Gen Z memahami sesuai kebutuhan. Bukan untuk mengejar perkembangan teknologi karena gereja bukan industrial sector. Ya, harus jalan paralel ya Pak. Kalau enggak relevan. Nanti bisnis sudah di sana, gereja di mana. Nah, padahal kan sebenarnya gereja itu mewakili seluruh dunia, maksudnya mewakili hidup kita secara keseluruhan, baik bisnis, baik pendidikan, baik apapun gitu ya. Gereja harus memberi fondasi, memberi prinsip, sehingga jemaat yang hidup di marketplace itu bisa mendapatkan prinsip-prinsip Alkitab, sehingga mereka tetap bisa berjalan seiringan. Jadi bukan dua dunia, tetapi satu dunia yang dibungkus, dilihat dari kacamata Allah, sehingga setiap jemaat bisa bergerak dengan cara yang Tuhan inginkan di setiap tempat di mana mereka berada saat ini. Ya, dan saya rasa daripada pertanyaan Pak Rudy, ada satu peringatan yang luar biasa. Ini bukan industrial sector. Ini tujuan beda, motivasi beda, cara yang beda. Lebih daripada itu, mengapa tak manfaat semua teknologi yang sudah ada, tapi untuk God's purposes, God's people, and God's kingdom. Tapi itu sangat penting. Jangan untuk hanya ego diri sendiri. Jangan hanya untuk keuntungan. Bukan industrial sector. Tapi karena pemerintah sedang memperjuangkan ini untuk tak hanya industri, bisnis, medis, untuk pendidikan. Mengapa tidak ikut dan manfaat daripada infrastruktur dan literasi yang Indonesia pasti seperti digital literacy and digital infrastructure, seperti roadmap dan contoh yang sudah diberi, itu jadi tantangan, satu ajakan untuk bagaimana gereja bisa sebaik itu untuk jadi berkat kepada tak hanya orang Kristen, tapi kepada sebangsa. Mengapakah orang Kristen tidak yang mimpin penggunaan AI for good, tidak hanya AI for God? Dan saya sangat-sangat harap dan percaya ini bisa jadi satu yang melawan AI yang hanya untuk eksploitasi, AI untuk daripada tentara sampai ada banyak salah penggunaannya. Tapi saya sangat percaya AI for good untuk bangsa, AI for God, untuk sebangsa, God's people, bisa jadi berkat yang luar biasa. Bukan industri, tapi berkat. Bukan. Tadi Pak Budi bilang bukan. Ya, betul. Setuju. Itu peringatan yang luar biasa penting. Freely receive, freely give. Ya. Tetapi gereja hidup di marketplace, bukan di luar marketplace. Dan bisa memberkati seluruhnya. Iya, harus menjadi terang dimanapun kita berada, termasuk di industrial sector. Kekristenan harus menjadi terang. Dan saya lihat orang yang belajar AI for God di tempat kerjanya, mereka tak hanya lebih pintar AI, tapi mereka bisa pakai itu untuk jadi berkat seputar mereka. AI for good. Itu. Ibu Evi sudah menunggu dari tadi. Dia sabar, minta ampun.
Thank Oke, you. Ibu Evi, silakan saya kembalikan ke Ibu Evi atau Pak Max mau closing statement, kemudian